Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini, kita akan membahas ini yang sedang bergulir, yaitu persiapan dan pelaksanaan sekolah dalam menghadapi Asesmen Nasional 2025. Tentu saja saya tidak sendiri, Sahabat Disdik. Kita telah kedatangan narasumber kita yang hebat-hebat ini di studio kita. Kita sapa dulu ya, Sahabat Disdik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya telah menyempatkan ini di sela-sela kesibukan dari Pak Jompi dan juga Pak Mardianis ini, Pak, ya, untuk kita sharing-sharing dengan Sahabat Disdik di podcast Sahabat Disdik. Pak Mardianis gitu Pak, dan juga Pak Jompi, mohon izin Sahabat Disdik, saya akan memperkenalkan narasumber kita secara lengkap. Yang pertama adalah Bapak Jompi Saryandi, SSN MPD. Ya, siap. Mohon izin saya sapa dengan Pak Jompi ya Pak ya. Ya Pak Jompi. Beliau merupakan penanggung jawab teknis Asesmen Nasional 2025 dan juga merupakan pengawas SMA di Provinsi Jambi ya Pak ya. Baik, narasumber kita selanjutnya ini orang dalam ini ya Sahabat Disdik. Ini kedua-duanya masih orang dalam ini Sahabat Disdik. Beliau adalah Bapak Mardianis SEMAK ya Pak, selaku Koordinator Teknis Asesmen Nasional tahun 2025. Siap. Dan juga merupakan Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dapurnya Disdik ini bocoran ini Sahabat Disdik ya. Baik Pak, ini terkait dengan persiapan dan pelaksanaan sekolah dalam menghadapi Asesmen Nasional 2025. Tentu ini bukan merupakan hal yang baru ya Bapak ya. Nah ini Pak, terkait dengan sebelum lebih jauh kita membahas tentang AN ini, mohon kebersediaan dari Bapak-Bapak untuk menyapa Sahabat Disdik kita. Mungkin sedikit perkenalan lah mungkin ya terkait dengan peran Bapak-Bapak di dalam kegiatan ini. Dipersilakan. Dipersilakan Pak Jompi dulu boleh? Ya, terima kasih. Baik, perkenalan, nama saya Jompi Saryandi. Nah, alhamdulillah pada tahun ini kegiatan asesmen kami berdua diamanahkan untuk mengemban kegiatan ini, dan saya mendapatkan tugas yang diamanahkan sebagai penanggung jawab tim teknis di dalam AN 2025 ini. Ya, gitu. Baik. Selanjutnya Pak Mardianis Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sahabat Disdik untuk seluruh podcast ya. Iya, podcast Sahabat Disdik. Podcast Sahabat Disdik Provinsi Jambi. Perkenalkan, nama saya Mardi. Kebetulan dipercaya untuk menjadi koordinator teknis dan mendapat amanah dari pimpinan bahwa kegiatan asesmen nasional ini di tahun 2025 merupakan kegiatan yang sudah berjalan 3 tahun berturut-turut. Dan pada tahun ini kemudian ada tambahan, yaitu pelaksanaan kegiatan TKA, tes kemampuan akademik. Ini merupakan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Baik Sahabat Disdik, berikut adalah profil beliau ya. Mohon izin Bapak, saya panggil dengan Pak Mardi berarti ya. Baik. Nah ini Pak Jompi dulu, saya mohon izin Pak Mardi untuk menyapa Pak Jompi. Pak Jompi, ini bisa dijelaskan secara singkat Pak. Mungkin banyak dari Sahabat Disdik ini mungkin yang baru tahu atau samar-samar tahu gitu Pak mengenai Asesmen Nasional ini apa sebenarnya? Ya, terima kasih Bu Dian. Sebenarnya asesmen ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah, dan ini adalah berlaku secara nasional. Baik. Nah, kebetulan pada tahun ini ada perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ketika tahun sebelumnya itu ada tingkatan jenjang SMA, SMK, kemudian SD, SMP. Nah, pada tahun ini ya Pak Mardianis, itu dilaksanakan secara serempak. Jenjang SMP, SMA, SD, SMK itu di satu tempat, di tanggal yang sama. Jadi tidak dipisah-pisah kegiatannya. Nah, jadi asesmen ini sebenarnya mengukur layanan satuan pendidikan.
seperti apa layanan pendidikan itu, maka perlu diadakan asesmen ini secara nasional. Iya. Nah, mungkin itu artinya ada perbedaan ini ya antara 2024 dengan 2025 mengenai waktu ya Pak, jadwal pelaksanaannya. Ada perbedaan. Kalau yang tahun 2024 itu ada misalnya tanggal-tanggal tertentu untuk SD, tanggal tertentu untuk SMP, kemudian tanggal berikutnya untuk SMA dengan SMK. Berarti sekarang serentak semua ya Pak ya? Nah, kalau pada tahun 2025 itu serentak semuanya. Serentak semua. Iya. Itu perbedaannya. Di waktu yang sama. Baik, jadi memang kami sebagai tim teknisnya memang agak sedikit agak full ya Pak kerja kita hari ini karena semuanya berjalan serempak. Serempak. Ya. Lebih ekstra lagi ya Pak ya? Ekstra. Baik. Mungkin lebih efisien nggak Pak kira-kira ya kalau waktu serentak itu? Ini juga kita lagi ngecek. Sebenarnya ini kan ketersediaan nanti jaringan, kekuatan komputer kita, kegiatan proktor dan teknisi juga berkaitan semuanya dengan itu. Baik, saya beralih ke Pak Mardi. Mohon izin Pak Jompi. Pak, ini tujuan utama dari pelaksanaan asesmen nasional ini kira-kira dari Dikdasmen gitu ya sekarang namanya, itu kira-kira apa Pak tujuan utamanya? Baik Bu Dian, terima kasih. Memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jompi bahwa memang tahun ini lebih ekstra karena memang ya kondisi masih dalam rangka efisiensi juga. Iya. Jadi semuanya harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Baik. Nah, sebagai kegiatan asesmen nasional sebagai program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini yang dimulai itu dari tahun 2021. Jadi masih Kemenristek Dikti. Iya, waktu itu ya namanya ya. Dan itu berjalan sampai dengan sekarang. Tujuannya adalah menilai satuan pendidikan. Jadi bagaimana gambaran satuan pendidikan di dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Iya, baik. Itu artinya di situ bagaimana kurikulumnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana capaian siswanya, begitu ya kira-kira. Capaian siswa, iklim, lingkungan sekolahnya. Oh iya, baik. Berarti tujuan utamanya ekosistem pendidikan lah, begitu ya Pak ya, di masing-masing di satuan pendidikan. Betul. Baik. Nah ini Pak terkait dengan pelaksanaan dari AN ini Pak, mengapa AN ini menjadi penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi gitu Pak? Nah, inilah pentingnya itu tadi, karena menilai dari keseluruhan lingkungan sekolah, baik itu mutu maupun fasilitas yang ada. Jadi dari pelaksanaan awalnya asesmen nasional ini seperti survei. Jadi survei yang melibatkan siswa, melibatkan guru dan tenaga kependidikan, itu seluruh. Kalau untuk siswa itu kita fokus di kelas 11. Jadi yang kalau SD itu kelas 5. Kemudian kalau SMP itu kelas 8 dan SMA itu kelas 11. Jadi nanti di sampel ada maksimal itu 45 orang per sekolah. Kemudian kalau guru itu semua. Jadi semua orang ini, semua responden lah kita sebut sebagai responden, ini menilai bagaimana kondisi lingkungan di sekolah. Itu sangat pentingnya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana kondisi mutu, keamanan dan lainnya di lingkungan sekolah tersebut. Jadi sekolah yang pentingnya itu. Jadi nanti hasil inilah yang nanti akan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Iya, terkait untuk peningkatan mutu ya Pak ya. Peningkatan mutu. Ada yang mau ditambahkan Pak Jompi? Sebenarnya nanti juga seperti yang disampaikan Pak Mardianis tadi, ketika sudah selesai nanti ANBK, kemudian nanti yang guru itu tadi namanya Sulingjar. Nah, maka nanti berikutnya nanti akan muncul namanya rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, jadi rapor itu merupakan gambaran dari satuan pendidikan bahwa mutu layanan satuan pendidikan itu ini loh cerminannya. Nah, jadi dari rapor pendidikan itu satuan pendidikan bisa merefleksikan diri kegiatan apa seharusnya yang perlu ditingkatkan ke depan.
Nah, misalnya ada tadi yang seperti yang disampaikan Pak Mardianis, iklim lingkungan. Iya. Nah, apakah di satuan pendidikan ini masih ada kegiatan bullying? Nah, sebenarnya di satuan pendidikan ini dengan adanya kegiatan yang seperti ini sekarang, walaupun ini contohnya nih kulit saya ini putih nih. Nah, jadi dipanggil, "Hei si putih, kesini si putih." Enak, nah, itu juga termasuk pembulian. Body shaming ya, Pak ya. Iya. Begitu juga dengan sebaliknya, orang yang kulitnya hitam dipanggil putih itu juga mencederai. Nah, itu salah satu bentuk pembulian. Nah, maka di survei di asesmen ini kita mau pemerintah itu melihat apakah di satuan pendidikan itu masih ada kegiatan-kegiatan membuli seperti itu. Nah, maka di asesmen nasional itu akan kelihatan karena siswanya menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa intervensi dari gurunya, dan ANBK ini tidak ada tempat lesnya seperti les-les yang lain karena ini murni ungkapan perasaan siswa dan ungkapan perasaan gurunya. Kabarnya pernah ada yang les ya, Pak? Mau menghadapi AN ini ya? Ini ketika ada, karena ini baru dulu ya Pak Mardianis, di luar 2001 itu malah kekurangan pemahaman kita, siswa itu dileskan. Iya, katanya ya, dengar info ya. Tetapi sesungguhnya ketika saya sebagai pendamping AN dulu itu, kita melihat soal itu memang perlu keseriusan di dalam jawab soalnya. Karena soal yang pertama itu akan memunculkan soal berikutnya. Contoh seperti ini. Apakah di satuan pendidikan ketika kamu berdiskusi di dalam kelas mendapatkan layanan yang baik dari guru? Nah, itu kan masalah perasaan siswa yang ditanyakan. Apa yang dirasakannya? Apa yang dirasakannya? Jadi siswanya menjawab, mungkin yang cantik-cantik itu atau yang gagah-gagah itu selalu dilayani. Kami yang duduk di belakang mungkin agak lambat responnya. Ketahuan itu ya, asesmen ketahuan ya. Nah, jadi ketika siswa melaksanakan asesmen nasional itu, dia akan menjawab itu yang dirasakannya. Berbeda dengan siswa yang lain, tentu akan menjawab dilayani dengan baik. Nah, jadi ketika gurunya mengisi survei lingkungan belajar gurunya Sulinjar, gurunya menjawab misalnya, ketika saya mengajar, saya memfasilitasi peserta didik dengan baik. Nah, jadi pertanyaan guru, jawaban guru dengan pertanyaan siswa ini kan tidak sinkron nih. Nah, maka nanti di rapornya terjadi ambigu jawaban siswa dengan guru, maka bisa saja cenderung rapornya warnanya nanti kuning. Oh, kuning. Sementara kita nih mau menghijaukan. Tetapi sesungguhnya warna itu tidak mempengaruhi kegiatan di satuan pendidikan, tetapi yang perlu dilakukan adalah perubahan sikap, perilaku, dan layanan satuan pendidikan. Baik. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini kan ada survei ya, Pak ya, survei lingkungan belajar gitu Pak ya. Nah, ini peran survei ini dalam evaluasi seperti apa, Pak? Dalam evaluasi kualitas sekolah lah gitu ya. Peran evaluasi ini memang sangat-sangat penting bagi terkait dengan survei ini ya Pak ya. Bagi survei tentang survei ini. Di dalam survei ini ada 3 peran di dalamnya. Ada peran kepala sekolah selaku pemangku kepentingan. Nah, kemudian ada peran guru selaku pelayanan tentang pendidikan. Kemudian ada GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, misalnya nanti ketika penjaga sekolah melayani peserta didiknya dengan bagus, tidak membentak-bentak misalnya siswanya terlambat, tidak dihukum misalnya, tetapi bagaimana cara kita menanyakan, melayani kenapa sih kamu terlambat, apa penyebabnya, itu kan lebih memanusiakan atau memuliakan peserta, lebih mendidik mungkin dibandingkan dengan langsung membentak, langsung menghukum, langsung menjas gitu bahwa kamu ini orang tidak benar, kamu pemalas gitu tanpa melihat lagi alasannya. Nah, mungkin dia ada juga permasalahan di rumah atau di perjalanan yang perlu kita ketahui. Nah, maka layanan seperti itu dan tindakan apa seharusnya akan diberikan ke depan. Nah, itu makanya perlu asesmen nasional itu seperti itu. Nah, kalau terkait yang seperti disampaikan Pak Mardianis tadi terkait dengan sarana prasarana, nah maka kebijakan kepala sekolah atau pimpinan kepala sekolah apa yang harus dilakukan terhadap
kebijakan anggaran kita ke depan agar peserta didik ini terlayani dalam proses belajar mengajar itu dengan baik. Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan survei ini dengan evaluasi dari kualitas sekolah? Mungkin tidak seperti dibilang Pak Jompi, tapi tidak menjudge sekolah pemeringkatan tidak ya Pak ya? Maksudnya dengan adanya AN ini kan tidak diperingkat ya sekolah gitu ya Pak? Ya hanya sekedar sejauh mana sih Pak peran survei ini? Survei ini tidak menjadi pemeringkatan, tidak ada diperingkatkan sekolah ini yang terbaik, ranking 1, ranking 2 tidak. Tetapi di setiap sekolah, karena ini survei dilakukan ke survei lingkungan belajar, itu seluruh tenaga pendidik, guru dan tenaga non kependidikan lainnya yang ada di lingkungan sekolah itu nanti akan dilakukan survei yang terdaftar di Dapodik, dilakukan survei, akan ditanya bagaimana kondisi lingkungan sekolah tersebut. Ya, artinya ini akan menjadi evaluasi rapor itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jompi tadi, rapor satuan pendidikan. Jadi dari rapor, ya kalau rapor itu kayak kita sekolah dulu, rapor itu menjadi evaluasi ketika nilai bahasa Inggris rendah atau matematikanya rendah atau bahasa Indonesia rendah, itu akan menjadi evaluasi. Nah, demikian juga di rapor satuan pendidikan. Nanti dilihat apakah dinilai literasinya yang masih rendah, itu akan menjadi evaluasi diri bagi satuan pendidikan masing-masing. Mungkin juga bisa jadi mungkin iklim seperti tadi yang bullying itu termasuk ke dalam iklim keamanan. Nah, ketika iklim keamanan itu rendah, artinya di lingkungan tersebut, di sekolah tersebut masih ada kemungkinan adanya terjadi bullying gitu. Artinya evaluasi ini untuk intern sekolah itu masing-masing Pak ya. Jangan khawatir tuh sekolah takut diperingkat antar provinsi dan sebagainya atau nasional ya, bukan ya Pak ya. Tetapi ya ada nggak arah ke sana Pak? Daerah ada, jadi ada, seluruh sekolah yang ada di kabupaten kemudian juga provinsi ini jadi evaluasi juga bagi pemerintah, bagi dinas pendidikan khususnya. Mungkin terkait sarana mungkin Pak ya. Sarana prasarana, demikian juga untuk nilai literasi. Dan ini juga menjadi indikator di dalam standar pelayanan minimal kita, SPM. Jadi sudah menjadi target SPM, sudah masuk di dalam rencana pemerintah daerah, sudah menjadi target RPJMD Bapak Gubernur juga, menjadi tujuan, artinya seluruh sumber daya yang ada itu diarahkan untuk meningkatkan rapor pendidikan, karena sudah menjadi bagian dari SPM. Baik. Mohon izin Pak, saya ke Pak Jompi, kita bahas teknis ini Pak ya. Pelaksanaan teknis terkait dengan Bapak penanggung jawab teknis ya Pak ya tentang AN ini. Pak, bagaimana kesiapan sekolah-sekolah ini Pak? Nah, jadi kita kemarin waktu kita rapat tentang tim teknis, kemudian juga kita berdiskusi. Sebenarnya di sekolah-sekolah sejak tahun 2021 itu kan sebenarnya sudah terbiasa dalam melaksanakan. Tetapi memang kadang-kadang kebiasaan itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Nah, kemudian kadang-kadang kita merasa biasa dan kita merasa abai. Nah, terakhir kita mendapatkan bahwa belum terdaftarnya pengawas silang, ya Pak. Kemudian juga belum adanya sinkron dengan kemudian juga belum disampaikannya kepada tim teknis kita bahwa apakah mereka mau melaksanakan secara online, offline atau semi. Nah, maka jadi kita ada berapa mode ini Pak? Ada 3 model. Online, 2. Kita ya? mungkin di Jambi 2 ya Pak. Online dengan offline. Semi online berarti. Jadi kita cuma 2 model ini. 2 model ya. Dan juga kita juga sebagai di tim teknis juga mau melihat apakah jaringannya dengan komputernya sudah memadai di lapangan. Biasanya apa kendala yang sering muncul ini Pak di lapangan? Nah, biasanya yang sering muncul itu ketersediaan sarana prasarana di satuan pendidikan. Oh iya, baik, itu kendala yang paling banyak ya Pak ya. Baik Pak, ini terkait dengan komponen utama dalam AN ini apa saja Pak? Komponen utama dalam AN itu adalah asesmen nasional itu AKN tentang literasi dan numerasi. Kemudian lingkungan belajar,
kemudian iklim kebinekaan. Nah, jadi 3 komponen ini yang perlu digambarkan di satuan pendidikan itu, di rapor pendidikan itu. Jadi agar iklim di lingkungan satuan pendidikan itu tergambar dengan baik, maka perlu dilakukan asesmen ini. Gitu. Jadi terkait dengan AKM tadi apa saja yang diukur, Pak? Nah, jadi AKM itu mengukur tentang literasi, itu daya baca, daya memahami peserta didik terhadap teks yang disajikan di dalam bentuk soal itu. Nah, kemudian juga numerasi. Jadi kan literasi ini ada literasi membaca, kemudian ada bacaan itu di dalam soal itu digabungkan dengan matematika. Nah, sebenarnya kegiatan literasi ini apakah di dalam proses pembelajaran selama ini siswa ini benar-benar memahami tentang literasi. Nah, kemudian literasi ini sebenarnya yang pada zaman sekarang ini yang disebut dengan pembelajaran deep learning itu. Deep learning, pelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam. Maka kaitannya seperti itu nanti. Apakah proses pembelajaran di dalam kelas kemudian bermanfaat bagi kehidupannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada survei karakter. Nah, ada Pak ya? Survei seperti karakter. apa? Seperti apa? Nah, survei karakter itu sebenarnya di satuan pendidikan itu maka nanti ada namanya visi misi satuan pendidikan. Di visi misi satuan pendidikan itu pasti ada di dalamnya karakter. Nah, maka di satuan pendidikan itu kita mau karakter yang dimunculkan peserta didik itu apa. Nah, kan misalnya ketika ada tamu atau ketika berpapasan dengan orang lain, peserta didiknya menegur orang lain, selamat siang Ibu. Apalagi yang lebih tua. Ya, gitu ya. Selamat siang Bapak. Kemudian apakah kalau yang lebih tua mungkin kita salaman. Nah, karakter apa yang harus dibangkitkan? Nah, maka di dalam survei ini akan muncul karakter di satuan pendidikan ini masih gambarannya seperti ini. Seperti apa? Nah, tetapi kalau karakter ini kan untuk merubah karakternya butuh waktu yang lama. Kebiasaan itu butuh waktu yang lama. Tetapi dari hasil rapor pendidikan itu kita bisa berlahan-lahan untuk memperbaiki ke depannya. Baik. Nah, ini kan melibatkan guru dan kepala sekolah gitu Pak. Ya, sejauh mana ini pelaksanaan AN ini melibatkan guru dan kepala sekolah? Nah, sebenarnya AN ini kalau guru, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan itu kan terlibat di Sulingjar. Ini kan beda nih kalau dengan siswa. Sulingjar. Kalau kepala sekolah tentu dia akan mengambil kebijakan, perencanaan ke depan, apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian guru, secara guru akan memperbaiki model, strategi, dan teknik proses pembelajarannya di dalam kelas. Sehingga kegiatan literasi numerasi tadi ini memang benar-benar bisa dipahami oleh peserta didik di dalam kelas. Dan implementasinya pendekatan tadi pendekatan deep learning tadi ya Pak ya? Nah, maka ketika muncul misalnya guru ingin membutuhkan media dalam pembelajaran, maka dalam perencanaan anggaran sekolah itu disediakanlah medianya gitu. Nah, agar untuk mengatasi literasi numerasi tadi yang terhambat di rapor pendidikannya. Baik. Yeah. Baik, sahabat Disdik, ikutin terus podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, masih bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Pak Mardi dan juga Pak Jompi. Kita sekarang ke Pak Mardi ini, Pak. Ini ke dapurnya perencanaan dan evaluasi, Pak ya. Pak, ini bagaimana peran Dinas Pendidikan melalui bagian Bapak ini sebagai perencanaan dan evaluasi dalam mendukung suksesnya AN ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Dian. Memang peran Dinas Pendidikan sendiri, kalau program asesmen nasionalnya, ini ada program prioritas dari Kementerian Pendidikan. Jadi seluruh pendanaannya itu berasal dari Kementerian Pendidikan, dari pusat. Karena memang diharapkan dilaksanakan secara objektif, tanpa adanya intervensi dari dinas maupun dari sekolah. Itu untuk pelaksanaannya. Memang kita di daerah maupun di satuan pendidikan kita ada pembiayaan untuk
dukungan pelaksanaannya itu dari di masing-masing satuan pendidikan. Karena juga memang dari sisi perencanaan kami sangat merasakan manfaat dari hasil rapor pendidikan tersebut. Jadi rapor pendidikan, rapor daerah, kita dapat mengevaluasi satuan pendidikan. Jadinya termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Jompi juga, karena ini survei lingkungan belajar itu tidak hanya guru, tetapi juga evaluasi kepala sekolah. Jadi nanti ada di dalam survei itu nanti juga akan menilai bagaimana manajerial dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi, bagaimana transparansi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologinya juga. Nah, dari data-data inilah yang kita gunakan di program Dinas Pendidikan untuk menyusun skala prioritas kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan di sekolah. Maksud misalkan tergambarkan lah ya, tergambarkan dari rapor pendidikan sekolah melalui kegiatan AN ini, Pak ya. Kegiatan AN awalnya. Jadi hasilnya itu yang kita manfaatkan. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri selama pelaksanaan itu, untuk Dinas Pendidikan, peran dari rapor satuan pendidikan itu akan menjadi rapor pemerintah daerah. Nah, dari sinilah Dinas Pendidikan bisa memanfaatkan ini untuk sebagai basis dari perencanaan, basis dasar data untuk perencanaan apa yang harus kita perbaiki dan kita laksanakan untuk sekolah-sekolah. Baik itu saprasnya maupun nanti terkait dengan GTK-nya, guru dan tenaga kependidikan. Ini dapat dilihat dari hasil rapor pendidikan itu. Nah, Dinas Pendidikan sendiri sebagai pelaksana perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan itu juga menjadi koordinator untuk seluruh jenjang, baik itu SD, SMP yang dilaksanakan di kabupaten kota. Jadi termasuk kesetaraan paket A, B, dan paket C itu nanti melalui Dinas Pendidikan. Itu yang mungkin peran dari Dinas Pendidikan. Jenjang terbawah berarti dari paket A, SD. SD ya Pak ya? SD itu kita menjadi koordinator tim teknis. Jadi ketika ada kabupaten yang terkendala, sebelum ke tim pusat yang di kementerian itu nanti akan selagi masih bisa kita bantu permasalahannya, nanti dia dibantu oleh tim teknis dari provinsi. Iya, baik. Nah, mengenai jadwal perencanaan kegiatan dari AN. Asesmen nasional sendiri itu untuk jenjang SMA itu insya Allah dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus. 4 sampai 7 Agustus. Ya, ini apanya? Pelaksanaan AN utamanya ya Pak ya? Asesmen nasionalnya. Ya, jenjang SMA, SMK, kemudian paket C. Nah, kemudian 2 minggu setelah itu baru jenjang SMP. SMP ini termasuk yang MI sebenarnya, dalam artian yang madrasah. Madrasah ya? Ya, itu jenjangnya. Cuman kalau madrasah yang di bawah kewenangan Kemenak itu langsung dari Kanwil Kemenak dan Kementerian Agama. Tetapi Kementerian Agama nanti berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Itu semua jenjang melaksanakan asesmen. Nah, terakhir itu di jenjang SD, perkiraan pelaksanaannya itu di akhir bulan Agustus. Iya. Insya Allah. Akhir Agustus Pak ya. Iya. Pak, ini tahapannya apa saja? Kita ada simulasi ya, lagi berjalan kalau nggak salah simulasi. Kemudian sinkronisasi data, baik itu data calon peserta didik yang akan melaksanakannya maupun sinkronisasi proses. Ada yang moda tadi yang disampaikan oleh Pak Jompi tadi, online, sekolah yang online, sekolah yang semi online. Atau mungkin di beberapa tempat ada sekolah yang memang tidak memiliki fasilitas sarana prasarana komputer. Mereka boleh menumpang ke sekolah yang memiliki fasilitas. Ada gladi resik? Kemudian setelah semuanya lengkap, semua terkoordinir, termasuk
penentuan pengawas silang. Jadi untuk pelaksanaannya nanti ada pengawas silang antar sekolah Iya. untuk memastikan bahwa pelaksanaannya terlaksana secara objektif, kemudian juga terlaksana secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Kemudian terakhir baru beberapa hari sebelum pelaksanaan itu nanti akan dilaksanakan gladi bersih. Gladi bersih. Itu uji coba jaringan, nanti semua termasuk peserta nanti diuji coba. Baru masuk Untuk AN utama Pak ya. memastikan bahwa pada hari H, karena soal nanti pada hari H itu sudah langsung running. Running Pak ya. Iya. Baik, Pak tadi sempat menyinggung nih Bapak tentang keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu, itu bagaimana cara mengatasi kendalanya Pak? Nah, kita mengevaluasi. Jadi itulah besarnya manfaat dari asesmen ini juga yang dilaksanakan secara online. Bagi Dinas Pendidikan sendiri ini sebagai evaluasi. Dari tahun-tahun yang sebelumnya kita sudah dapat data beberapa sekolah yang memang kondisi jaringannya itu tidak memadai. Nah, di akhir tahun 2024 kemarin kita sudah menghimbau satuan pendidikan, dan ini juga diperbolehkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa diharapkan seluruh satuan pendidikan yang tidak memiliki jaringan atau kemampuan jaringannya itu tidak bagus, itu dipersilakan untuk menggunakan dana BOS-nya untuk mengadakan jaringan tersebut. Jadi itu diperbolehkan dari dana BOS. Nah, terkait dengan sarana prasarana sendiri, ini kita sampaikan dengan kemampuan fiskal yang ada saat ini, dan kita sampaikan juga ke bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan untuk beberapa sekolah yang masih kekurangan, yang memang belum ada laptop. Karena memang kita akui, insya Allah dengan program Bapak Gubernur kemarin, kita kan seluruh desa itu 1000 tower, itu juga sudah memastikan bahwa di seluruh jaringan di sekolah itu sudah memiliki fasilitas internet. Nah, mungkin ini ada satu yang menarik bagi kita, bahwa misalkan di Papua, yang Papua mungkin yang kita pikir masih jauh dari secara geografis ya Pak ya. Ternyata di seluruh satuan pendidikan yang ada di Papua itu sekarang ada 5 Papua ya, Papua Tengah, Barat, benar. Ini semuanya sudah melaksanakan secara online. Jadi mereka memanfaatkan teknologi yang memang sekarang kan terus berkembang. Mereka memanfaatkan mungkin kalau sebut merek. Boleh aja Pak, Starlink maksudnya Pak ya. Starlink itu sudah ada di mana-mana. Di mana-mana ya. Nah, kemarin kita dorong beberapa sekolah untuk juga mencoba memanfaatkan teknologi itu. Karena kalau kita lihat Starlink sepertinya itu lebih menjangkau menjangkau dan geografi yang sulit. tower nggak ada ya Pak ya. Tanpa tower mereka langsung Iya. Baik, itu jadi di Papua itu seluruhnya sudah 100% online. Nah, ini terkait Bapak tadi sempat menyinggung, ini kan dari dana pusat ya Pak ya? Ya. Bagaimana proses pembiayaan ini Pak secara detail? Tadi kan sempat juga ada dana BOS dan sebagainya, ini bagaimana Pak? Nah, kalau untuk dana pusat yang dari pembiayaan dari Kementerian Pendidikan itu adalah terkait dengan pelaksanaan pemantauan, kemudian juga pelaksanaan untuk honor petugas tim teknis, kemudian honor koordinasi untuk biaya koordinasi lainnya dan laporan. Gitu. Nah, untuk pelaksanaan di satuan pendidikan sesuai dengan peraturan Beskap nomor 45 itu tentang petunjuk operasional dan standar pos AN itu memperbolehkan bahwa satuan pendidikan membiayai dari dana BOS. Dan memang di peraturan Menteri Pendidikan tentang petunjuk teknis dana BOS juga memperbolehkan dana BOS untuk digunakan dalam pelaksanaan AN sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya seperti kalau di peraturan Kepala BSKAP itu untuk honor pengawas, honor
teknisi, kemudian ada honor proktor, itu boleh dibayarkan dari dana BOS. Dana BOS. Demikian juga kalau ada yang sekolah yang menumpang nih. Sekolah yang menumpang karena bukan dilaksanakan di sekolahnya, dia menumpang ke sekolah lain, itu ditanggung oleh sekolah yang menumpang. Itu yang terkait dengan honor. Nah, ini apakah seorang PNS atau P3K dapat menjadi petugas AN, Pak? Terus dibayarkan tidak honornya gitu? Boleh. Tadi Bapak sudah sempat ungkit ya tadi di BOS, berarti boleh Pak? Jadi dana BOS itu boleh karena itu honor kegiatan. Cuman mungkin di satuan pendidikan itu perlu dilengkapi sama dengan kita di dinas juga. Pegawai PNS maupun P3K atau yang lainnya itu boleh menerima honor selagi itu merupakan bagian dari tugas tambahan, dan itu harus berdasarkan SK yang sesuai dengan jenjangnya, tingkatannya. Harus sesuai dengan ketentuan ya Pak ya? Ketentuan. Baik sahabat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, kita masih dengan materi kita membahas tentang asesmen nasional. Baik, terkait dengan dampak yang tidak lanjut ini Pak Jompi, bagaimana asesmen nasional ini hasil dari yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, apa saja perbaikan atau inovasi yang pernah dilakukan oleh sekolah dari hasil AN di tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, jadi rapor pendidikan itu 2024 itu nanti bisa menjadi gambaran awal untuk melaksanakan refleksi pada tahun berikutnya, tahun 2025. Nah, misal ketika sebenarnya rapor pendidikan ini bukanlah rahasia kepala sekolah yang harus ditakuti atau rahasia satuan pendidikan yang tidak boleh diketahui oleh semua warga sekolah. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang perlu diberitahukan kepada semua warga sekolah, sehingga peran masing-masing dari rapor pendidikan ini berjalan dengan baik. Tetapi ketika rapor pendidikan ini keluar, tetapi apakah satuan pendidikannya menyimpan rapi dengan baik, kemudian maka di tahun berikutnya tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Nah, alangkah lebih baiknya rapor pendidikan ini muncul, kemudian dibawa ke semua warga sekolah, apakah di dalam rapat guru, kemudian mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, misalnya literasi numerasi tadi. Nah, ini kan bagian dari intervensi guru ke siswa. Kemudian masalah kebijakan tadi ini adalah ranahnya kepala sekolah. Kemudian terkait keamanan, kenyamanan lingkungan satuan pendidikan itu kan tugas memang semua warga sekolah. Nah, jadi memang kita ini yang namanya satuan pendidikan itu kan harus menyatu di dalam memperbaiki layanan satuan pendidikan. Bocoran Pak, ada nggak sekolah kita yang Bapak dapat infonya sebagai pengawas ini yang melakukan evaluasi terkait dengan hasil AN di tahun sebelumnya itu ada nggak? Jadi cerita-cerita lah sedikit mungkin ya Pak ya. Kita misalnya sebagai pengawas satuan pendidikan, kita wajib mempunyai kewajiban membuka rapor pendidikan agar kepala sekolah dan gurunya tahu apa program prioritasnya ke depan. Nah, karena di rapor pendidikan itu akan muncul ada namanya di bagian slide bawah itu ada namanya RKT. Nah, jadi dari hasil rapor pendidikan semua ini nanti ada bagian di bawahnya RKT. RKT itu rencana tindak lanjut dari rapor pendidikan itu. Nah, maka satuan pendidikan akan membuat sejenis program prioritas di tahun ini agar memperbaiki rapor pendidikan. Nah, kemudian program ini ketika memunculkan biaya atau anggaran, nah maka dia akan dilingkan namanya dengan ARKAS. Nah, ARKAS ini nanti maka akan berhubungan dia dengan anggaran BOS. Mana yang berbiaya boleh dianggarkan dari BOS, mana yang tidak boleh dianggarkan dengan BOS, kemudian mana yang tidak berbiaya. Nah, artinya proses ini sudah mulai dilakukan ya? Sudah mulai dilakukan. Sekolah ya? Baik. Nah, maka sekolah-sekolah yang membuka rapor ini seperti ini, misalnya kita lihat misalnya salah satu contoh di sekolah ini misalnya Saverius. Nah, Saverius itu
sangat bagus rapor pendidikannya sekarang. Hampir semua rapornya itu warnanya hijau. Nah, artinya dari warna hijau itu layannya itu di atas standar. Nah, maka yang di bawah standar bagian sekolah-sekolah kita yang belum, maka bisa studi tiru ya, bisa studi tiru. Tetapi ketika ada di rapor pendidikan itu yang warnanya sudah hijau, jangan ditinggalkan. Jangan merah ya. Jangan. Kadang-kadang kan ada kita memberikan pemahaman, oh ini sudah aman. Kemudian ditinggalkan kabarnya nih. Ditinggalkan, ternyata kita mengintervensi, semua guru mengintervensi tentang yang merah, ternyata yang hijau tadi yang muncul warnanya merah. Karena apa ya Pak ya? Apa jadi? Karena kita tidak memberikan layanan di situ. Nah, mungkin seperti itu. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi pendidikan di Provinsi Jambi dengan adanya AN ini ya. Pak Mardi, ini terkait dengan program baru Pak Menteri ini, TKA ya Pak ya? Iya. Ada informasi bocoran kira-kira Pak? Baik. Terima kasih Bu Dian. Jadi izin menambahkan juga yang tadi terkait dengan rapor pendidikan dengan RKAS menyambung dari Pak Jompi. Memang kita itu salah satu juga yang fungsi dan terus dari bagian program kita pantau. Jadi sekarang seluruh satuan pendidikan itu wajib untuk download. Jadi nanti dari DPMP itu mereka ada kegiatan, ada sistem yang memantau. Sekolah-sekolah mana yang pertama itu buka, kemudian download. Nah, ketika buka rapornya belum, artinya downloadnya kemungkinan juga belum. Nah, ketika downloadnya belum, pasti tidak ada dia lakukan evaluasi gitu. Nah, itu yang terus kita pantau dan ada kegiatan juga di bagian program. Kita selalu mendorong sekolah untuk download, kemudian memahami apa isi rapor pendidikan tahun lalu untuk dijadikan dasar di dalam penyusunan perencanaan RKAS ke depannya. Nah, itu kemudian yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, memang Pak Menteri yang insya Allah akan datang ke Jambi juga, dan memang pada tahun ini kita ada melaksanakan TKA, tes kemampuan akademik, dan ini petunjuk teknisnya peraturan menterinya sudah dikeluarkan nomor 9 tahun 2025. Kemudian termasuk juga petunjuk teknis ke bawahnya peraturan Kepmennya, kemudian juga ada peraturan BSKP-nya yang terkait dengan tes kemampuan akademis. Jadi tes kemampuan akademis ini berbeda dengan pelaksanaan AN, asesmen. Kalau tadi asesmen kita bicara rapor dari satuan pendidikan, maka TKA ini kita berbicara tentang mungkin yang selama ini belum atau dulu pernah ada, itu rapor dari, jadi tes kemampuan lebih menjadi sebagai uji kemampuan pribadi si anak. Jadi ini fokusnya ke siswa ya, anak-anak siswa kita, dan itu dilakukan terhadap dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan. Kalau AN ini sampel ya, siswanya sampel. Siswanya kalau sampel. TKA semua TKA seluruh satuan pendidikan yang terakreditasi itu wajib melaksanakannya. Yang bisa melaksanakan yang sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi sekolahnya. Baik. Nah, kalau yang belum terakreditasi itu sekolahnya, siswa-siswa sekolah yang belum terakreditasi itu boleh menumpang di sekolah yang terakreditasi. Artinya semua harus ikut nih TKA ini Pak ya? Tidak harus, tidak harus. Sukarela. Sukarela. Jadi kalau siswa itu sukarela. Jadi TKA ini sama kalau kayak tes TOEFL. Gitu. Berarti beda dengan ujian nasional, beda ya Pak ya? Beda. Kalau ujian nasional wajib ya semua itu wajib seluruh siswa. Tetapi TKA ini dianjurkan untuk seluruh siswa yang nanti dapat sertifikat nilainya itu dapat kita manfaatkan untuk ke jenjang selanjutnya. Perguruan tinggi gitu ya. Kalau misalnya yang SMA itu nanti ke perguruan tinggi atau mungkin ke tes kepolisian, masuk ABRI atau masuk ke tempat yang lain. Baik, jadi cukup dari sana, itu arahnya. Nah, kalau yang SMP, jenjang SMP ini untuk masuk ke
jenjang SMA setingkat sederajat. SD juga. Ini kan banyak beredar ambigu ini ya, Pak, terkait dengan AN, TKA, ujian nasional gitu kan. Ada yang menganggap itu sama gitu. Mungkin Pak Jompi ingin menambahkan, Pak? Ya, jadi AN, kemudian TKA, kemudian ujian nasional, itu kan 3 hal yang berbeda sesungguhnya. Jadi memang di lapangan kalau sudah AN, apalagi ada TKA. Kalau sudah ada TKA dengan AN, itu apalagi ada pemahaman dari masyarakat kita mungkin berbeda ya Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak mendengarkan penjelasan dari misalnya dari YouTube atau dari seseorang itu. Literasinya mungkin kurang Pak. Literasi. Kita membaca, kadang-kadang kita tidak memahami substansi yang ada di dalam. Atau sama sekali nggak baca. Atau tidak sama sekali lewat saja. Nah, jadi kalau TKA ini sekarang ini kan yang seperti yang dijelaskan Pak Mardianis tadi, itu benar-benar menguji kemampuan pribadi individu sang anak. Nah, kemudian kalau ujian ANBK tadi itu kan lingkungan satuan pendidikan. Nah, kalau ini satu lembaga, satu individu, ini kan sudah berbeda nih. Nah, kalau ujian nasional ini adalah dia menyatakan bahwa si anak ini sudah menyelesaikan studi di jenjang pendidikan tertentu. Nah, misalnya di jenjang SMA, dia sudah selesai SMA. Nah, maka muncul TKA ini. TKA ini adalah salah satu persyaratan penunjang atau pendukung ketika dia nanti mau masuk ke perguruan tinggi, atau kalau jenjang di bawahnya adalah ketika dia mau masuk ke jenjang yang lebih selanjutnya. Nah, memang seperti yang disampaikan Pak Mardianis tadi, memang ini tidak wajib seluruh satuan pendidikan harus siswanya ikut, tidak. Tetapi ini bisa menjadi wajib ketika peserta didik ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita ibaratkan sama dengan kita mau memiliki SIM, surat izin mengemudi, atau TOEFL. Jadi ketika orang mau mengurus SIM, kan tidak semua warga negara wajib ngurus SIM. Tetapi ketika yang mau bawa kendaraan aja ya. Yang mau bawa kendaraan aja. Tetapi ketika kita mau bawa kendaraan, sudah punya kendaraan, kan wajib pakai SIM. Nah, begitu juga ketika siswa mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nah salah satu syaratnya tadi itu sertifikat TKA. TKA ini ada kerjasama dengan Dikti nggak Pak? Nah, maksudnya itu apakah dipakai juga di perguruan tinggi? Ini kan kita kan hanya pendidikan dasar dan menengah nih. Bagaimana dengan Dikti itu? Ada kerjasamanya? Mereka pakai nggak itu? Atau mereka ujian lagi gitu? SPMB, apa? Yang tertulis gitu. Jadi itulah tadi perbedaannya. Kenapa tidak diwajibkan juga? Kalau anak-anak yang tidak mengikuti TKA, mereka nanti kemungkinan akan ikut lagi tes SPMB SPMB atau yang tertulis. Tapi gitu, kalau yang sudah TKA, ketika nilainya itu nanti akan keluar nilainya, peringkatnya itu istimewa, kemudian cukup dan baik ya. Nah, dari sana nanti ini menjadi nilai tambah ketika sudah tes TKA. Ada nilai tambah gitu ya? Nilai tambah. Jadi kayak perguruan tinggi, jadi kita ke luar negeri, maka itu harus tes TOEFL minimal 6. Nah, ketika nilainya sudah di atas 6, artinya kita kemungkinan tidak perlu dites lagi, udah pasti langsung lulus. Berarti terpakai TKA ini akan termanfaatkan TKA-nya. Tapi bagi anak-anak yang belum mau mengikuti TKA, ya itu boleh juga. Artinya itu hanya mengandalkan rapor, kemudian nanti tes lagi. Tidak ada tambahan sertifikat yang khusus yang dikeluarkan. Nanti anak-anak yang sudah mengikuti TKA nanti akan dikeluarkan sertifikat langsung dari kementerian. Ya, ini mungkin yang masih perlu kita terus sosialisasikan, dan kita sebagai tim dari asesmen sangat juga berterima kasih kepada podcast Sahabat Disdik yang sekaligus sebagai mungkin media untuk kita menyampaikan sosialisasi kepada anak-anak dan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin perlu untuk disampaikan juga, disosialisasikan juga, itu
biasanya kalau mau ujian itu kan ada kisi-kisi nih. Yeah. Nah, kisi-kisi soalnya itu sudah juga diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Itu mungkin bisa dilihat di Peraturan Kepala Beskap nomor 45 tahun 2025. Itu di sana sudah ada contoh. Nanti itu yang dites. Jadi yang dites materi pokoknya itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika untuk jenjang SMA. Contoh soalnya sudah ada di sana juga. Nah, ada lagi mata pelajaran pilihan. Misalnya untuk yang ingin kuliah di IPA atau kedokteran, maka mata kuliah pilihannya adalah IPA. Sudah ada contohnya. Kemudian yang ingin kuliah bahasa, nanti juga sudah ada kisi-kisi soal bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab, dan bahasa Prancis, bahasa lainnya. Iya, baik. Itu mungkin bisa dipelajari dari kisi-kisi yang telah diberikan. Baik, itu Sahabat Distrik bocoran dari TKA, AN mungkin sedikit memberi pencerahan bagi masyarakat kita, bagi Sahabat Distrik, ternyata beda loh antara AN, TKA dan juga ujian nasional gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, ini terkait dengan harapan dan pesan. Ini Pak Mardi dulu deh, kira-kira pesan-pesan Bapak ke Satuan Pendidikan terkait dengan persiapan pelaksanaan AN ini, pesannya apa Pak? Terima kasih Bu Dian. Kita sangat berharap Satuan Pendidikan itu dapat memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan asesmen nasional dan mendorong yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Nah, kalau untuk pelaksanaan TKA juga kami, karena ini hal yang baru, kita berharap nanti satuan pendidikan bisa mendorong anak-anak untuk ikut tes kemampuan akademik. Insya Allah kalau yang jenjang SMA itu dilaksanakan di tanggal 1 sampai 9 November 2025. Sedangkan untuk jenjang SMP itu diperkirakan dilaksanakan bulan Maret-April 2026. Itu waktu pelaksanaan AN. Nah, bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau belum memiliki sarana prasarana yang memadai, itu boleh mendorong anak-anaknya untuk ikut TKA di satuan pendidikan yang sudah terakreditasi dan sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Mungkin itu yang dapat saran yang kita harapan yang kita dari satuan pendidikan. Baik, Bapak selaku dari pengawas sekolah Pak, mungkin ini gimana Pak? Kalau saran dari saya, karena ini kan tidak untuk TKA tidak berdampak apa-apa terhadap satuan pendidikan. Kalau seandainya berbicara masalah pembiayaan, itu TKA itu boleh ya Pak dianggarkan di dana BOS. Nah, jadi dianggarkan oleh dana BOS. Jadi alangkah lebih baiknya peserta didik itu ikut TKA dibandingkan dengan dia tidak ikut. Nah, kalau masalah mau digunakan atau tidak sertifikat yang diterbitkan negara ini nanti masalah TKA itu mungkin masalah nanti yang akan dipikirkan, tetapi yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat itu. Karena ketika kegiatan ini sudah lewat, maka tidak ada lagi kegiatannya setelah ini. Nah, jadi kegiatan TKA ini satu tahun itu mungkin satu kali. Jadi ketika dia mau ikut TKA atau nanti ketika dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara waktu ada ujian TKA dia tidak ikut, maka dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat TKA. Karena yang memiliki sertifikat TKA itu adalah siswa yang berada di jenjang akhir. Nah, sekarang dia kan sudah tamat nih, kemana mereka mau nyari? Nah, jadi alangkah lebih baiknya diikuti seperti itu. Kemudian nih kan ada juga nih teman-teman yang bertanya bagaimana dengan anak SMK yang lagi magang nih sekarang. Nah, jadi untuk anak-anak kita yang lagi magang di SMK itu mari kita berkoordinasi dan buka komunikasi dengan sekolah-sekolah yang terdekat di tempat anak-anak kita. Tempat magang kita. Oh, bisa ya Pak? Bisa. Dan nanti kita berkoordinasi, kemudian kita
ketahui berapa orang mau ikut, nah, kemudian tempatnya dilaporkan nanti ke petugasnya, tempatnya di situ, anak-anak kami misalnya, boleh seperti itu. Iya, iya. Jadi walaupun ini tidak wajib, tapi penting ya Pak, ya TKA ini bagi anak-anak kita. Baik Pak, ini terakhir ini Pak Jompi, apakah himbauan atau tips praktis agar sekolah semua unsur yang terlibat ya Pak dalam menghadapi TKA itu Pak? Ya jadi TKA ini juga sama seperti AN. Mungkin tidak juga bisa nanti dileskan. Nah, tetapi memang yang lebih penting itu adalah pembelajaran mendalam di satuan pendidikannya itu. Oh, gitu, baik. Karena pembelajaran mendalam itu nanti benar-benar nanti akan diterapkan di tahun-tahun berikutnya itu. Nah, soal-soal yang akan muncul di TKA itu yang kalau juga bisa dilihat dari kisi-kisi soal yang sudah diterbitkan oleh Beskap tadi, soalnya itu benar-benar soal-soal yang benar-benar hot atau deep learning. Mengenai AN ini Pak, bagaimana himbauan Bapak seperti apa? Mengenai AN, nah AN ini kan perlu memang satuan pendidikan kerjanya agak ekstra dikit ya Pak. Nah karena juga sekarang kita juga ekstra, maka kita juga minggu kemarin baru pulang dari Jakarta itu, ini kita fokus ke AN dulu. Selesai AN ini kita akan fokus lagi ke TKA, karena tahun ini adalah tahun-tahun memang benar-benar tahun ujian. Nah selesai kita fokus TKA, kemudian TKA, kemudian juga asesmen. Jadi memang butuh tim yang solid di kegiatan ini, baik satuan pendidikan maupun kita sebagai pelaksana AN untuk saling berkoordinasi agar kekurangan-kekurangan bisa kita perbaiki untuk tahun depannya. Baik, saya beralih ke Pak Mardi, Pak, untuk close statement Pak, himbauan Bapak terhadap sekolah mungkin dengan semua unsur-unsur yang terlibatnya, mungkin tambahan dari Pak Jompi, silakan Pak. Terima kasih Bu Dian. Kita berharap seluruh stakeholder yang terlibat, baik itu di jenjang satuan pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, demikian juga proktor, teknisi, kemudian juga pengawas silang, untuk pelaksanaan AN ini dapat kita laksanakan juga. Kita berharap juga kepada pihak lain, mungkin PLN, kita juga sudah menyurati PLN, kita berharap PLN juga dapat memberikan dukungan. Jadi pada saat pelaksanaan nanti bisa berjalan semua dengan lancar. Gitu. Nah, untuk anak-anak yang akan ikut TKA, semangat, silakan dicoba. Insya Allah ini akan lebih baik dengan hasil TKA. Ketika kita yakin bahwa hasil itu akan memperoleh hasil yang lebih baik. Ketika kita berusaha untuk terus belajar, mencoba, karena tes kemampuan akademik ini akan menjadi nilai tambah bagi anak-anak yang ada di kelas 3. Mungkin demikian Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardi atas bincang-bincangnya, Pak Jompi, bincang-bincang kita di podcast Sahabat Disdik. Selamat melanjutkan kegiatan lagi, ini sibuk sekali ya Bapak ya. Semoga diberi kesehatan dan menjadi ladang pahala ya Pak bagi Bapak-bapak, Pak Mardi dan juga Pak Jompi. Baik, Sahabat Disdik, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Mardianis dan juga Bapak Jompi. Beliau ini adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait dengan persiapan pelaksanaan sekolah untuk kegiatan asesmen nasional 2025 ini. Harapannya semoga asesmen nasional ini dapat membuat mutu pendidikan di Provinsi Jambi terutama untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Sahabat Disdik telah menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diani Happy Darniza dan juga seluruh tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.